Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erita Situmorang dengan NIM A1A323017. Di sini, saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Perdata, yaitu menganalisis jurnal yang berkaitan dengan hukum perdata. Yang pertama, Jurnal Perkembangan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online. Pada Jurnal Perkembangan Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Online ini berfokus untuk evolusi hukum perdata dalam menangani sengketa perjanjian online di era digital, serta bagaimana teknologi seperti blockchain, smart contract, dan AI dapat membantu sistem hukum dalam menyelesaikan sengketa perjanjian online. Adapun permasalahan utama dalam jurnal ini yang pertama, kurangnya kejelasan hukum tentang validitas perjanjian digital dan yurisdiksi lintas negara. Yang kedua, belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa online di Indonesia. Dan yang ketiga, tantangan keamanan data dan bukti elektronik yang belum dapat dibuktikan dengan baik dan diselesaikan dengan baik. Di dalam jurnal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan normatif, konseptual, dan komparatif, yang mana peneliti menganalisis Undang-Undang ITE, KUHP Perdata, serta membandingkan praktik ODR di negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Adapun temuan dan analisis saya mengenai jurnal ini yang pertama, hukum perdata di Indonesia mulai beradaptasi dengan transaksi digital, namun belum cukup responsif dalam menyelesaikan sengketa perjanjian online. Yang kedua, ODR dipandang sebagai solusi potensial karena lebih cepat dan hemat biaya. Yang ketiga, blockchain menjamin keabsahan dan transportasi bukti digital. Yang keempat, smart contract memungkinkan eksekusi otomatis yang dapat mencegah sengketa. Dan yang kelima, AI dapat membantu memberikan analisis prediktif dan efisien dalam proses negosiasi dan mediasi. Pada kesimpulannya dalam jurnal ini, yang pertama, diperlukannya regulasi baru dan infrastruktur hukum adaptif untuk mendukung penyelesaian sengketa digital yang terjadi di Indonesia. Yang kedua itu, kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan akademisi diperlukan untuk menjamin keamanan, keadilan, dan transparansi. Yang ketiga itu, literasi hukum digital masyarakat harus ditingkatkan supaya tidak terjadinya sengketa perjanjian online ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa online. Jurnal yang kedua berjudul Penyelesaian Sengketa Bentrok atau Penipuan dalam Perjanjian Jual Beli Kayu yang ditulis oleh Sri Laksamani Anindita dan Friska Sitanggang. Latar belakang masalah pada jurnal ini yaitu penulis mengangkat fenomena kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak pihak yang merasa ditipu dalam perjanjian memilih menempuh jalur pidana atau pasal penipuan. Padahal secara hukum, hal tersebut merupakan ranah perdata, khususnya wasprestasi atau perbuatan melawan hukum. Masalah utama yang diidentifikasi adalah kaburnya batas antara pelanggaran hukum perdata dan pidana ketika terjadi penipuan dalam hubungan kontraktual. Metode dan tujuan dalam penelitian ini yaitu peneliti ini menggunakan metode hukum normatif dengan data sekunder yaitu literatur hukum perdata dan pidana. Tujuannya ialah untuk menelaah norma hukum yang mengatur batasan antara perbuatan melawan hukum perdata dan tindak pidana penipuan. Analisis kasus berdasarkan keputusan pengadilan, yang dimana terdakwa NS menjual kayu kepada YBJ menerima uang muka, tetapi gagal menyerahkan kayu sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati di awal. YBJ menuduh NS menipu karena ternyata Samuel yang ditunjukkan bukan milik NS. Pengadilan memutuskan bahwa perbuatan NS bukan penipuan pidana, melainkan wan prestasi atau ingkar janji. Artinya, sengketa tersebut harus diselesaikan dengan gugatan keperdataan, bukan dengan gugatan pidana. Hakim menilai bahwa hubungan antara NS dan YBJ bersumber dari kontrak jual beli sah. Ketidakmampuan memenuhi prestasi ataupun pengiriman kayu adalah pelanggaran kontraktual, bukan niat jahat sejak awal. Karena tidak terbukti adanya niat menipu saat perjanjian dibuat, maka unsur pidana tidak terpenuhi dalam kasus sengketa ini.
Pada kesimpulannya, yaitu penipuan dalam perjanjian ini bisa masuk ke ranah pidana ataupun perdata tergantung pada niat dan waktu perbuatan itu dimuslihatkan. Jika ditipu muslihat sebelum perjanjian disepakati, maka pidana penipuan. Jika terjadi setelah perjanjian dibuat dalam pelaksanaan prestasi, maka termasuk wajib prestasi ataupun ke ranah perdata. Dalam kasus jual beli kayu ini, penyelesaian melalui pidana adalah kekeliruan karena sengketa murni keperdataan. Dan solusi hukum yang tepat yaitu pengajuan gugatan keperdataan berdasarkan wajib prestasi pada pasal 1243 KUHP Perdata atau perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHP Perdata.